Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan dasar analisis tapak dalam konteks mata kuliah perancangan arsitektur 1. Dalam hal ini adalah temanya perancangan rumah tinggal. Tapak adalah lahan dengan luas tertentu yang dialokasikan untuk pembangunan suatu fasilitas bagi kegiatan manusia. Biasanya memang tapak ini disebut saja secara sederhana sebagai lahan. Seperti itu. Jadi kalau lahan, kalau ada di beberapa daerah, pasti lahan itu berbeda-beda. Ini beberapa karakter tapak ya. Tapak datar, bisa berkontur, kemudian bisa kering atau di daerah basah, kemudian tapak berpohon rapat atau tapak dengan daerah kapur, pasir, dan tanah liat, atau tapak pada area konservasi. Nah, ini diagram secara umum gitu ya, saya coba gambarkan bagaimana seorang arsitek itu perlu memikirkan secara keseluruhan hubungan di luar bangunan. Tidak hanya apa isi di dalam bangunan, yaitu contohnya kekuatan struktur, sistem dan teknologi bangunan, kebutuhan penghuni, dan keindahan bangunan itu, tapi juga harus memperhatikan sumber daya alam, kemudian ekosistem alami, yaitu tidak hanya vegetasi, mungkin ada hewan di situ, ada sarang hewan dan sebagainya, mungkin kalau tapaknya kosong, atau sistem sumber daya alamnya seperti sistem air dan sebagainya. Kemudian habitat makhluk hidup itu tadi, dan juga potensi pembentuk suasana. Jadi tapak dipahami sebagai satu setting yang dapat memberikan nantinya ya, dapat memberikan suasana yang mungkin bisa membuat desain itu menjadi lebih menonjol, fokus, ataupun bisa memanfaatkan sumber daya alam untuk konsep bangunan tertentu. Jadi gabungan kedua hal ini ya, bangunan dan tapak, itu akan bisa membentuk ini coba saya bahasakan ya, arsitektur yang merespon kondisi alam, karena ada dua hal yang dipikirkan. Kemudian arsitektur yang indah dan nyaman dihuni, karena itu tadi selain ada pertimbangan teknologi bangunan, itu juga ada pertimbangan potensi suasana yang dibentuk dan direspon oleh seorang arsitek. Kemudian arsitektur sebagai solusi masalah tapak dan masalah penghuni. Jadi ada dua masalah mungkin ya, istilahnya masalah yang harus dipikirkan. Jadi kebutuhan penghuni itu sendiri mungkin bukan masalah ya, tapi hal yang harus dicarikan solusi. Kemudian mungkin potensi atau tantangan yang arsitek hadapi di dalam tapak itu, karena kita tidak pernah tahu apa yang ada, sumber daya apa, kemudian tantangan yang seperti apa, atau ancaman apa yang ada di sebuah tapak. Nah, ini adalah 3 unsur ya di dalam tapak jika kita menempatkan sebuah bangunan. Yang pertama adalah bangunan itu sendiri, yaitu mencakup interior dan eksterior seperti dinding, lantai, langit-langit, struktur mekanikal, perabot, pencahayaan, warna, kemudian paving, landscaping, pintu, jendela, peralatan berat, dan aksesoris lainnya. Kemudian penghuni yang perlu kita perhatikan kebutuhannya, yaitu penghuni siapa saja, bisa jadi pemilik, bisa jadi pekerja dalam bangunan yang tidak menetap gitu ya, kemudian building maintenance atau service, kemudian klien, pelanggan itu yang datang mungkin hanya sebentar, kemudian manusia yang hidup di sekitarnya, itu tetangga sekitar, dan mungkin yang berlalu lalang di sekitarnya. Nah, mungkin ini yang tidak terlalu selama ini dipikirkan, tapi mungkin akan bisa berpengaruh saat tapaknya ada di satu lokasi tertentu. Nah, ini kondisi dan situasi, yaitu konteks. Ya, ini sebenarnya tapak itu tadi. Jadi kondisi, situasi, kekuatan, dan tekanan yang berkaitan dengan tapak existing dari proses konstruksi, baik dari hard data ataupun soft data. Nah, ini adalah itu tadi ya, sebenarnya isu yang dipertimbangkan sebelum meletakkan bangunan di dalam tapak atau di dalam konteks. Jadi kalau kita bicara kontekstual design, berarti desain yang merespon konteks atau mengadaptasi apa yang konteks itu sajikan gitu ya, potensi apa. Ini tadi yang disebut hard data, yaitu data yang sifatnya konkret, data yang sifatnya tetap atau yang
nilainya itu undebatable atau data yang ya itu tadi. Kemudian soft data itu data yang mungkin akan sesuai dengan persepsi atau penerimaan yang berbeda dari satu orang dengan orang yang lain. Kalau hard data itu data tetap seperti bentuk, ukuran, lokasi, pola drainase, zonasi, utilitas, kemudian lalu lintas, kemudian iklim gitu ya. Kemudian sedangkan soft data itu pemandangan dari dalam ataupun dari luar yang mungkin akan berbeda saat dilakukan pendataan oleh arsitek, oleh pengawas, oleh penghuninya itu sendiri. Bisa jadi itu beda. Bagaimana positif dan negatif sebuah pemandangan itu mungkin berbeda. Kemudian bagaimana jika fungsi A itu membutuhkan pemandangan positif gitu ya, atau pemandangan keluar, nah itu mungkin akan berbeda jika fungsi B yang sifat ruangannya atau bangunannya tertutup, tidak perlu pemandangan. Nah itu akhirnya menghasilkan data yang itu tadi yang mungkin masih bisa berbeda-beda dari pendataan yang dilakukan oleh satu orang dengan orang yang lain. Nah ini aktivitas penghuni di sekitar dan kecenderungan bau atau gangguan. Nah ini akan berbeda-beda sesuai dengan siapa yang mendata dan apa fungsi bangunannya. Nah, ini kemudian masuk ke kontekstual analisis. Tadi yang konteks ya, kita berbicara tentang konteks, yaitu bagaimana kita merancang sesuai dengan konteks. Tentu saja diawali dengan analisis kontekstual. Yang pertama adalah iklim mikro. Jadi ini saya awali dengan urban heat island. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan istilah urban heat island. Yaitu fenomena yang menggambarkan perbedaan iklim skala lokal sampai regional karena kurangnya area hijau. Jadi ada kecenderungan bahwa area perkotaan yang cenderung ditutupi dengan perkerasan ya, kurang penghijauan dan badan air gitu, itu cenderung 3 sampai 10 derajat lebih panas atau lebih hangat daripada area rural atau yang area yang memiliki banyak tutupan hijau, lahan hijaunya. Karena memang kemampuan perkerasan dan kemampuan lahan hijau itu berbeda dalam menyerap panas, sehingga di area yang banyak perkerasan itu panas tidak terserap oleh tanah sehingga masih menumpuk di area permukaan. Kemudian daerah kota yang mengalami urban heat island mungkin bahkan dapat mengalami panas yang lebih parah daripada panas yang dihadapi sebuah daerah karena pemanasan global. Nah, bayangkan mungkin kalau misalnya sudah pemanasan global, urban heat island pula, jadi mungkin panasnya sudah bertingkat. Nah, dari pengalaman urban heat island tersebut gitu ya, itu sebenarnya bagaimana akhirnya kita dapat menciptakan lingkungan binaan yang lebih sehat ataupun yang lebih sehat bagi penghuni untuk men-tackle itu ya, mengatasi urban heat island, atau mungkin kita bisa mengantisipasi jangan sampai terjadi urban heat island seperti itu. Nah, ini saya contohkan adalah kampus Institut Teknologi Kalimantan yang memang terletak di area yang masih hijau, yang berdekatan dengan hutan lindung gitu ya, dan ini memang area yang awalnya ada tutupan hijau semua ya, kemudian dilakukan pembangunan. Jadi bagaimana merespon ya, karena mungkin iklim di sini dan iklim di perkotaan yang padat itu berbeda. Jadi ini saya jelaskan sedikit iklim secara umum gitu ya. Iklim itu mungkin akan menentukan layout bangunan, direspon oleh arsitek untuk membentuk layout bangunannya seperti apa, penempatan ruangnya, pemilihan sisi dan sebagainya, arah hadap, kemudian pemilihan material dan tata fisik lingkungan sekitar, misalnya pemilihan jenis tanaman. Kemudian hal-hal tersebut dikombinasikan ke dalam satu bangunan dan lingkungan sekitar yang disajikan atau diwujudkan dalam rancangan bangunan. Dan secara simultan, rancangan bangunan itu nantinya akan juga membentuk iklim mikro pada tahap berikutnya. Jadi contohnya saja nih yang saya contohkan tadi, kampus ITK, sebenarnya sudah ada iklim mikro di sini awalnya. Kemudian dilakukan pembangunan yang merespon iklim mikro.
Contohnya bukaan, kemudian area hijau yang cukup banyak, kemudian kontur atau perbedaan kelerengan gitu ya, kemudian curah hujan itu juga direspon melalui sistem di dalam bangunannya. Tapi kemudian secara berkelanjutan susunan bangunan atau karakter kawasan lingkungan di sekitarnya ini mungkin yang masih cukup banyak perkerasan juga mempengaruhi merubah iklim mikro lagi yang sudah awalnya seperti apa kemudian menjadi dipengaruhi oleh bangunan itu tadi seperti itu. Jadi mungkin pertimbangan bangunan sebagai pembentuk iklim mikro atau keputusan desain untuk apapun yang kita tetapkan itu nanti akan sebenarnya akan mempengaruhi iklim mikro. Nah, itu mungkin yang akan bisa menjadi dasar pertimbangan saat kita menetapkan apa yang akan kita putuskan terhadap tapak itu. Nah, iklim mikro ini nanti akan berkaitan dengan kenyamanan termal. Kenyamanan termal itu berbeda-beda ya, dibentuk oleh kondisi intensitas matahari, temperatur, kelembaban, penetrasi cahaya, dan kecepatan angin ya secara umum kenyamanan termal. Tapi yang saya sebutkan tadi, tingkat kenyamanan termal itu manusia berbeda-beda. Sesuai dengan kebiasaannya, sesuai dengan iklimnya juga di daerahnya. Mungkin kenyamanan termal di Indonesia sangat berbeda dengan kenyamanan di Jepang yang mungkin berbeda iklim dan sebagainya. Nah, ini ada standar sebenarnya di Indonesia sudah ada standar kenyamanan termal di SNI nomor sekian. Jadi ada 3 kategori, ada yang sejuk nyaman, kemudian nyaman optimal, dan juga hangat nyaman. Dan ini kemudian dijadikan patokan, biasanya dijadikan patokan untuk pengukuran suhu di dalam ruangan yang menentukan ukuran bukaan jendela, kemudian warna yang mungkin dipengaruhi ya, kesan yang dipengaruhi, kemudian bentuk atap dan sebagainya. Nah, ini saya buat contoh ya, mana kira-kira yang lebih nyaman antara permukiman yang seperti ini atau perumahan yang seperti ini, karena ini ya mungkin berbeda-beda ya satu dengan orang lain, punya kenyamanan yang berbeda. Tapi itu tadi dalam proses pembangunan ya, ini akan kita akan bisa saling mempengaruhi ya, satu bangunan dengan bangunan yang lain. Mungkin kalau matahari yang di bagian atas, matahari dari sebelah sini, sebelah pojok kanan, ya mungkin kenyamanan di rumah di bawah ini mungkin tidak kurang karena mataharinya tertutup oleh bangunan yang lebih tinggi dan sebagainya. Sama seperti ini mungkin ada area jemur di antar bangunan yang mungkin jemurannya atau bajunya itu tidak kering-kering misalnya. Nah, itu karena mungkin jarak antara bangunannya terlalu sempit dan sebagainya. Nah, itu mungkin ya ada yang nyaman seperti ini atau ada nyaman yang seperti yang lain, itu memang berbeda-beda. Kemudian kontekstual analisis ini yang pertama aspeknya adalah intensitas sinar matahari yang biasanya ini digambarkan ke diagram matahari ya oleh arsitek, biasanya site analysis. Jadi apa yang mempengaruhi kenyamanan dari aspek matahari ini yaitu intensitas penyinarannya, kemudian sudut jatuh sinarnya, dan lama penyinaran serta exposure-nya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa ya mungkin mataharinya cukup terang atau intensitasnya cukup tinggi, tapi saat di waktu-waktu tertentu mungkin di sebelah sini cenderung lembab karena tertutup oleh bangunan di sebelahnya. Mungkin bisa jadi seperti itu. Ini salah satu contoh saja saya ambil dari sebuah penelitian bagaimana peneliti itu merespon pergerakan matahari. Ini site-nya, kemudian ini bagaimana akhirnya bangunannya direspon. Di jam-jam tertentu dia simulasikan bagaimana matahari itu memberikan panas ataupun sinarnya terhadap tapak. Nah, ini contohnya bagaimana sebuah gedung ini akan mendapatkan sinar matahari di jam tertentu. Contohnya seperti yang tadi. Di sini seperti apa, di sini nanti mungkin tidak ada pembayangan, dan di sini mungkin bayangannya akan kemana. Sehingga seorang arsitek itu bisa meresponnya melalui orientasi hadap, kemudian penempatan ruangan, dan mungkin penetapan pintu masuk sebelah mana dan sebagainya, sehingga itu akan menjadi
analisis yang kontekstual. Kemudian temperatur udara yang kedua, yaitu lama penyinaran matahari. Tadi karena akan mempengaruhi seberapa lama panas dan dingin, kemudian sudut jatuh sinar matahari, letak lintang wilayah, tadi ya perbedaan antara iklim tropis dan juga iklim yang lain, kemudian ketinggian tempat, jenis tutupan lahan, dan material bangunan sekitar. Nah, ini juga mempengaruhi. Mungkin ini saya ambil contohnya Walt Disney yang di Walt Disney Building ya. Jadi mungkin ada sebenarnya saya belum melakukan risetnya langsung ya, tapi mungkin bisa jadi ini ada kecenderungan pengaruh gitu ya. Pengaruh dari material yang digunakan ini terhadap lingkungan sekitar, karena kemampuan memantulkan sinar matahari yang cukup tinggi gitu ya, karena dia mengkilap dan juga bisa memantulkan silau, tidak hanya memantulkan panasnya gitu ya, tapi silaunya yang mungkin akan mempengaruhi material bangunan di sekitar dan mungkin juga vegetasi. Seperti itu. Jadi mungkin kita juga perlu memikirkan bagaimana pengaruh bangunan yang kita bangun itu terhadap lingkungan sekitar kita. Jangan sampai kita mendapatkan komplain ataupun kita memberikan dampak kepada lingkungan alami yang mungkin bisa berdampak buruk ke bangunan kita sendiri nantinya. Nah, ini juga contohnya adalah respon bangunan-bangunan kolonial yang mungkin sangat berbeda ya dengan bangunan di Indonesia sekarang yang cenderung menggunakan bangunan full kaca dan sebagainya, yang mungkin dulu diresponnya ya seperti ini, jendela dengan kaca, dalamnya kaca tapi tetap ada lapisan lagi, yaitu lapisan penyaring udara ya, yang memang bisa memasukkan angin sinar matahari di siang hari. Nah, itu mungkin bisa menjadi pembelajaran sebenarnya bagaimana mungkin dulunya bangunan kolonial itu bangunan yang sangat nyaman ya. Meskipun karena perubahan iklim akhirnya bangunan kolonial banyak juga yang menggunakan AC. Kemudian ini dari temperatur udara ya, saya ambil ini contoh beberapa atap. Sebenarnya ini contoh saja gitu ya, beberapa jenis atap, tapi ini yang ingin saya sampaikan adalah ada sebuah penelitian tentang pengaruh material dan bentuk atap rumah tinggal terhadap suhu di dalam ruang yang menyebutkan bahwa ditinjau dari segi rancangan, bentuk atap perisai dan material atap metal merupakan bentuk yang paling baik karena mampu menciptakan kondisi termal dalam ruangan yang lebih baik pada rumah tinggal. Jadi memang penggunaan atap itu beragam, kadang sesuai dengan fungsi, kadang sesuai dengan kesan yang ingin ditampilkan bangunan tersebut gitu ya. Mungkin tidak mungkin semuanya bangunan gedung tinggi itu menggunakan atap perisai. Seperti itu juga dari aspek keamanan dan juga efisiensi. Nah, mungkin akhirnya berbeda gitu ya keputusannya, tapi dalam konteks rumah tinggal memang akhirnya ini disampaikan bahwa bentuk atap perisai seperti ini yang memberikan kenyamanan termal yang lebih baik, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah aspek angin. Angin itu dilihat dari kecepatannya, kemudian arah datangnya dari mana, kemudian ketinggian tempat itu juga memberikan efek angin yang berbeda, dan keberadaan vegetasi. Karena bisa jadi jika ada vegetasi lokal ya, vegetasi existing itu akan merubah gerakan angin atau arah angin dan juga mengurangi kecepatan angin. Seperti yang ditunjukkan Prof. Kumar ini di diagram ini. Ya, ini juga, jadi ini mungkin ada ilustrasi ya bagaimana sebuah bangunan sudah ditempatkan atau simulasinya seperti ini, kemudian arah angin ini adalah arah atau area yang mendapatkan tekanan angin yang paling kuat, yang paling besar. Sedangkan yang di samping itu mungkin berbelok, yang akan sedikit berputar, membuat pusaran angin di sekitar sini tapi dengan tekanan yang rendah. Nah, ini adalah ilustrasinya. Jadi mungkin jika bangunan ditempatkan seperti ini terhadap arah angin itu seperti apa, sedangkan kalau bersudut itu nanti polanya seperti apa.
Nah, ini yang diilustrasikan juga kalau kita lihat ilustrasinya sepertinya ini area tropis ya, karena ada pohon kelapa. Jadi karena ada kecepatan angin yang cukup tinggi gitu ya di daerah tropis, biasanya juga khususnya mungkin di Indonesia karena negara kepulauan, banyak air, banyak perairan, badan air. Jadi mungkin anginnya cukup kencang gitu ya, yang mungkin sebenarnya bisa kita manfaatkan. Bagaimana kita membuat cross ventilation dengan memanfaatkan angin yang datang itu secara utuh ya, tanpa ada kipas dan sebagainya yang digambar seperti ini. Jadi kita benar-benar bisa memanfaatkan angin tersebut dengan menyaringnya ya, dengan tidak serta-merta memasukkan angin. Sedangkan mungkin ada cara lain, ini contohnya yaitu cross ventilation dari bawah, kemudian angin keluar ke atas, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah curah hujan, yang dilihat dari intensitas hujan dan potensi hujan disertai angin, karena beberapa waktu belakangan ini cenderung hujan itu disertai angin, sehingga mungkin bisa memberikan respon yang berbeda daripada dulu yang sekedar hujan saja. Seperti bangunan kolonial ini ya, saya contohkan lagi karena ada beberapa fitur yang mungkin harus diperhatikan oleh bangunan-bangunan modern zaman sekarang, yang mungkin banyak juga yang tertarik ya, masyarakat tertarik dengan bangunan dengan atap datar. Jadi memang kecenderungannya bangunan dengan atap yang miring itu akan cenderung dapat mempercepat laju air hujan yang turun itu langsung ke area talang misalnya, kemudian dilimpahkan ke saluran pembuangan ataupun saluran pengelolaan air hujan misalnya, karena berbeda dengan potensi bentuk atap yang lain. Kemudian juga hujan dengan angin tadi ya, itu akhirnya direspon dengan banyak tritisan yang bisa sedikit menghalau air hujan itu masuk tampias ke dalam bangunan. Nah, ini adalah peta analisis curah hujan ya di 2020 yang saya ambil di website BMKG, yang memang sebagian besar di daerah di Indonesia itu mengalami curah hujan yang cukup tinggi. Di sini saya menyampaikan hasil penelitian dari salah satu riset tentang penggunaan atap datar beton pada kawasan tropis lembab. Ini menunjukkan bahwa permukaan yang datar kurang bagus dalam mengalirkan air, sehingga kurang cocok untuk bangunan daerah tropis yang memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Yaitu tadi ini kembali ke gambar beberapa atap ya. Mungkin memang secara umum kalau dibandingkan dengan atap yang miring dengan sudut kemiringan yang lebih besar, itu memang kemampuan untuk melanjutkan atau meneruskan tetesan air hujan itu lebih baik gitu ya. Tapi kalau misalnya memang diinginkan atau memang sesuai dengan desain gitu ya, menggunakan atap datar, itu perlu mempertimbangkan saluran penyalur air hujan yang matang, sehingga di kemudian hari tidak terjadi kebocoran ataupun bahkan kehancuran atap itu sendiri karena tidak mampu untuk menahan beban air yang berkumpul di atas atap. Nah, ini adalah ilustrasi analisis analisis kontekstual dari iklim mikro, baik itu angin, kemudian hujan, dan juga sinar matahari yang digambarkan ke dalam diagram kondisi respon, yang biasanya kemudian direspon ke dalam konsep-konsep desain seorang arsitek. Kemudian analisis yang berikutnya adalah vegetasi. Sebenarnya ini cenderung lebih banyak identifikasi dan pendataan. Jadi bisa didata bahwa vegetasi apa saja dan bagaimana karakter vegetasi itu terhadap naungan. Biasanya itu akan mempengaruhi itu, atau biasanya akan jenis vegetasi terhadap kemampuannya untuk memecah angin atau menyerap polusi dan sebagainya. Karena ini konteksnya adalah fungsi rumah tinggal, sehingga mungkin fungsi-fungsi vegetasi tersebut yang bisa sangat bermanfaat.
Selain itu juga fungsi estetika yang membentuk karakter ruang ini. Nah, ini adalah analisis angin terhadap sun shadow pattern. Jadi bagaimana analisis vegetasi. Jadi vegetasi itu bagaimana dia membentuk naungan ataupun jika di jam-jam tertentu bagaimana pembayangan dari vegetasi itu. Itu mungkin bisa menjadi sebuah pertimbangan penempatan ruangan. Nah, ini adalah gambar site analysis yang secara umum ya seperti ini. Ini adalah gabungan data, beberapa data, bisa dari sinar matahari, angin, vegetasi, sirkulasi, dan juga bangunan di sekitarnya, karena ini batas lahannya. Dan kemudian adalah view ya, atau pemandangan ya, termasuk dalam data sensori yang berkaitan dengan aspek visual, audible, tactical, dan olfactory yang dapat mempengaruhi mungkin kesan yaitu tadi jika memang dipertimbangkan fungsi bangunannya itu. Jadi kalau pemandangan ada view to site dan view from site. Jadi memang ini akan menyesuaikan dari fungsi bangunannya. Jika mungkin ada ruangan yang membutuhkan pemandangan, misalnya ruang untuk berimajinasi yang mungkin membutuhkan pemandangan yang indah keluar dan sebagainya, atau mungkin ada ruang-ruang yang harus tertutup. Misalnya contohnya kamar mandi contohnya. Sehingga itu adalah area-area yang ditempatkan ya sudah tidak perlu view, jadi manfaatkan saja area yang view-nya kurang baik. Kemudian noise generated by around the site. Jadi mungkin bisa diidentifikasi juga bagaimana kebisingan yang ditimbulkan oleh kendaraan di sekitar ataupun aktivitas di tetangga di site sebelahnya dan sebagainya. Yang mungkin bisa diukur ya dari jenis, kemudian durasi dan intensitas serta kualitasnya, baik positif ataupun negatif. Nah, ini adalah diagram view from site yang mungkin bisa diilustrasikan dengan plus dan minus. Jadi plus itu mungkin view yang baik yang bisa dimaksimalkan, kemudian minus besar itu view yang mungkin area-area tertutup seperti area service tadi. Kemudian ini direspon ya, bagaimana bangunan itu ditempatkan atau mungkin arah hadapnya. Nah, yang terakhir adalah topografi, yaitu ini saya contohkan kontur. Jadi mungkin bisa dibayangkan mungkin yang hal pertama yang dipertimbangkan oleh pemilik bangunan, pemilik proyek, ataupun arsiteknya itu mungkin pertimbangan kontur ya terhadap penempatan bangunannya. Karena mungkin ini yang pertama kali akan membebani biaya pembangunan karena mungkin ada site grading ataupun pengolahan lahan secara khusus. Dari peta kontur yang didapatkan atau yang diambil datanya mungkin bisa disegeneralisasi area mana yang menjadi potensi perletakan bangunan atau area mana ya seperti ini, area mana yang secara umum ini bisa diratakan ataupun di cut and fill atau di bentuk yang lain sehingga bisa langsung disimulasikan di mana bangunan itu bisa sangat baik ditetapkan atau aksesnya seperti apa. Ya, terima kasih. Mungkin cukup sekian video kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.